Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore atau malam yang berbarokah ini kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu mempelajari agama kita yang mulia, yaitu agama Islam, yang mana tidak akan ada orang diterima agamanya kecuali dengan beragama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pasti di akhirat nanti menjadi orang yang merugi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu nikmat ini, yaitu nikmat kita di atas Islam, harus kita syukuri betul-betul. Walaupun terkadang kita lalai, kita memiliki nikmat yang sangat agung itu. Nah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa memegang teguh dan mengamalkan ajarannya. Nah, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa, biar ngelotok gitu ya, pelajaran kita malam hari ini apa? Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Ditulis oleh siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang namanya adalah siapa? Yahya ibn Syaraf ibn Murr. Nah, lahir tahun 631 Hijriah. Wafat tahun 676 Hijriah. Nah, kita masih dalam bab apa? Ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh ucapan, amalan, dan keadaan kita. Nah, hadis pertama masih ingat? Hadis dari siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ menyebutkan, yaitu niat itu betul-betul innamal a'malu binniyat, yang menjadi tolak ukur suatu amalan. Seperti itu, yang membagi pembeda antara amalan satu dengan amalannya lain. Hadis kedua dari siapa? Aisyah. Hadis ketiga dari Aisyah juga. Dan sekarang hadis keempat. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhum al marad wa fi riwayatin ila syaraqukum fil ajri, rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasuhumul udhru. Jadi hadis yang keempat ini adalah hadis dari Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah, dari Jabir ibni Abdillah. Jabir ibni Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Nah itu, jadi namanya adalah Jabir, bapaknya adalah Abdullah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nah, ibunya adalah Nasibah. Nah, beliau ini termasuk sahabat, di sini disebutkan Al-Ansari. Berarti apa Al-Ansari? Orang Ansor. Orang Ansor itu apa?
orang ahli Madinah yang menerima hijrahnya Rasul dan para sahabatnya dari Makkah dan menolong para sahabat-sahabat muhajirin dan juga Rasulullah SAW yang datang dari Mekah Al-Mukarramah. Nah, beliau Jabir ibni Abdillah ini termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis sangat banyak itu salah satunya Jabir, dan yang pertama yang sudah kita tahu semua lah, siapa kira-kira? Abu Hurairah itu di peringkat pertama. Bukan Karim Benzema ya. Nanti antum apalnya Halan, apa lagi lah gitulah ya. Bukan. Tapi saya adalah apa? Siapa? Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Yang paling banyak kedua Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala an. Yang ketiga Anas ibni Malik. Yang keempat Abdullah ibni Abbas. Yang kelima siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang keenam ini Jabir ibni Abdillah. Masya Allah. Jadi tadi coba ya, Masya Allah ya, orang dikenang dengan kebaikannya itu ikut peringkat 6 besar dalam periwayatan hadis, tercatat dari sejarah Islam sampai kiamat kelak, dan itu tidak akan berubah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita menyetak apa coba? Kita memiliki sumbangsih kepada agama kita yang mulia Islam apa coba? Makanya anak itu senang baca kayak gini, sirah atau sejarah atau biografi orang-orang saleh. Salah satunya kita jadi tahu diri gitu loh, betapa kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Coba peringkat terbesar dalam periwayatan hadis, kita satu hadis saja mungkin nggak hafal loh, iya kan? Satu hadis saja mungkin kita tidak hafal, jangankan dengan sanadnya, hadisnya saja belum tentu kita hafal. Seperti itu. Makanya dengan membaca sirah-sirah atau apa, sejarah-sejarah atau biografi para sahabat seperti itu, para ulama, itu nanti itu subhanallah akan memiliki efek yang sangat luar biasa apa? Dalam menumbuhkan kita untuk beramal soleh. Karena kita mendapati suri toladan yang sudah jauh di depan kita, sangat jauh gitu loh, meninggalkan kita dengan sejauhnya itu. Akhirnya kita termotivasi yang pertama, yang kedua itu jadi akhirnya menumbuhkan sifat tawadu, tahu diri itu loh. Apa yang akan kita sombongkan seperti itu. Sementara kita coba ke Islam itu apa ya? Sumbangsih kita untuk agama kita yang mulia ada apa gitu kan? Nah itu adalah Jabir ibni Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau karena dari orang Ansor, beliau tadi yaitu apa? Lahir di Madinah dan beliau juga wafat di Madinah. Dan beliau termasuk sahabat yang memiliki usia yang sepuh. Jadi sekitar 93 tahun usia beliau. Termasuk sahabat-sahabat yang diberi umur panjang. Nah beliau tadi termasuk yang meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Nah, kemudian an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Dan Masya Allah, Jabir ibni Abdillah itu tidak ada lepas peperangan bersama Nabi kecuali 2 perang. Jadi beliau mengikuti sekitar 19 peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak ikut dalam 2 perang, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Yang dimana di perang Uhud itu bapaknya yaitu
Abdullah meninggal dunia, syahid di situ. Kenapa? Karena tadi beliau itu mempunyai sekitar 7 atau 9 saudara perempuan. Jadi diperintahkan oleh bapaknya itu untuk menjaga saudara-saudara, saudari-saudari, saudari-saudarinya, seperti itu. Akhirnya beliau tidak mengikuti perang tadi, perang Badar dan perang Uhud, seperti itu. Dan semua perang selain ini beliau mengikutinya. Subhanallah, ya. Luar biasa seperti itu kan. Nah, kayak gini aja sudah kita, keutamaan yang kayak gini aja sudah minder dulu kita kan. Tahu diri banget itu loh. Seperti itu. Kita jangankan berperang ya, karena kita tidak mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat. Ya, cobalah debu-debu yang kita hempaskan untuk berjalan mencari ilmu saja mungkin sangat sedikit itu kan. Untuk ngaji saja kita, untuk kebutuhan iman kita, kehidupan hati kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat, kita aja kadang malas seperti itu. Makanya jangan pernah kita berpikir bahwasanya, wah seandainya saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat Rasulullah SAW atau lahir di zamannya Rasul, tentu saya akan ini dan itu. Belum tentu ya, Pak. Allah lebih tahu kadar niat kita seperti itu. Karena tadi jangan-jangan kalau seandainya kita ditakdirkan untuk hidup semasa Rasulullah SAW, kita nggak kuat dengan apa yang diemban oleh Rasul SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ya kan? Ya untuk ngaji aja malas-malasan. Baca Quran aja yang Qurannya sudah jazakallah khair. Jazakallah khair. Yang sudah sempurna itu aja nggak usah dijawab. Tanya sendiri kepada hati-hati kita semua, iya kan? Seperti itu. Bagaimana kalau diuji dengan harus diusir dari tanah kelahirannya? Belum tentu sanggup itu. Seperti itu. Bahkan dikejar-kejar, bahkan dirampas, bahkan sebagiannya dibunuh, disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, dipertontonkan di depan khalayak ramai, seperti ahlu Yasir, keluarga Yasir, seperti itu kan. Seperti itu. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbanyak membaca kisah-kisah para salafus saleh, kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, para imam, para imam seperti itu. Nah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah perang. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinati la rijalan." Sungguh di kota Madinah la rijalan, ada orang-orang masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Tidaklah engkau berjalan selangkah, satu langkah jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah engkau menempuh lembah-lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian, habasahumul marad, karena mereka tertahan oleh sakit. Nah, pada suatu perang Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabat yang sedang ikut perang, kata beliau, sungguh di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah engkau menempuh sejengkal langkah dan tidak pula engkau melewati atau naik turun wadian lembah, kecuali mereka itu bersama kalian di dalam ajar. Di dalam ajar maksudnya di dalam pahala. Seperti itu. Habasuhumul marad. Mereka tidak bisa ikut perang karena sakit. Nah, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka itu berserikat sama-sama mendapatkan fil ajri, pahala. Jadi di sini Masya Allah menunjukkan, hadis ini subhanallah ya ikhwan barakallahu fikum, menunjukkan betapa
kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang di Madinah yang enggak ikut perang, tapi apa? Mereka itu mendapatkan pahala yang sama dengan kita yang sedang berperang karena mereka punya uzur, salah satunya sakit. Seperti itu. Jadi coba tidak melakukan, tapi karena dia apa? Ada niat, tapi ada uzur, tetap dikasih pahala. Subhanallah. Coba dari sini kita mengetahui bahwa ajaran kita Islam itu subhanallah memang dibangun di atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jelas sekali menunjukkan subhanallah betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Muhammad. Seperti itu. Makanya benar dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguh kasih sayangku itu mengalahkan murkaku. Jadi enggak ada ikhwan agama yang lebih mengasihi umatnya kecuali agama Islam. Seperti ini contohnya dalam masalah apa? Pahala. Tidak melakukan tapi karena ada niat, kemudian apa? Dia terhalang oleh sesuatu penghalang, tetap dapat pahala. Makanya pentingnya ini, pentingnya kita selalu hadirkan niat yang baik dalam seluruh amal, dalam seluruh kehidupan kita. Makanya kata Syekh Utsaimin menerangkan dalam hadis ini bahasanya makna hadis di sini annal insana idan nawal amala salihah wa habasahu habisun kutibalahu ajru manawa. Sungguhnya seseorang itu kalau dia sudah niat untuk melakukan amal soleh, kemudian terhalang oleh penghalang, maka sudah dicatat baginya apa yang sudah ia niatkan. Tapi di sini bukan pahala amalannya, dibedakan. Misalnya kayak gini, dia misalnya ada orang punya uang 100.000. Terus dia niatkan, ana niatkan uang 100.000 ini nanti yang 50.000 untuk sedekah, yang 50.000 besok untuk keperluan sehari-hari. Ternyata qadarullah sakit, akhirnya 50.000 buat belanja besok, 50.000 buat ke bidan. Dia dapat pahala? Pahala apa? Pahala niat atau pahala sedekah? Pahala apa? Niat. Pahala sedekah dapat enggak? Pahala sedekah apa pahala niat yang didapat? Pahala niat, bukan pahala sedekahnya. Karena dia belum melakukannya. Seperti itu. Jadi dia dapat pahala niat untuk bersedekah, belum dapat pahala sedekah. Berbeda dengan orang yang kebiasaannya sudah melakukan. Dia biasanya sudah melakukan. Kemudian terhalang, maka kan dia meniatkan. Kemudian dia terhalang, ada satu penghalang. Tapi ini kebiasaan dia sudah melakukan amalan tadi. Kemudian terhalang, maka dia dapat duanya. Niatnya dan juga apa? Amalannya. Contoh kayak gini. Misalnya kayak antum terbiasa sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid. Kemudian qadarullah lagi sakit, enak badan. Kemudian antum kan niat sebenarnya, dan niat untuk jamaah. Tapi kan ada apa? Penghalang. Yaitu apa? Sakit. Nah, kalau seperti ini berarti antum dapat apa? Pahala niat plus pahala sholat jamaah di masjid. Itu dibedakannya seperti itu kata Syekh Utsaimin. Yaitu apa? Kalau yang belum kebiasaan, maka dia cuma mendapatkan apa? Pahala niat saja. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaannya, maka pahala niat dan juga pahala amalannya sama persis. Misalnya jenengan sudah biasa jamaah di masjid, kemudian hujan, nggak usah dipaksakan. Hujan itu termasuk uzur.
yang membolehkan orang untuk sholat di rumah. Antum dengan dapat pahala? Dapat, sudah sempurna. Bahkan bisa jadi kalau dengan mensyukuri hujan ini rahmat Allah, kemudian Allah memberikan rukhsah atau keringanan, kemudian dengan punya keyakinan untuk mengambil keringanannya Allah, itu bisa jadi pahalanya lebih banyak lagi tadi. Seperti itu. Dan juga syariat, kan syariat boleh kita tidak menghadiri sholat jamaah karena hujan besar misalnya, maka pahalanya bisa tadi berlipat-lipat banyak. Yaitu pahala sudah niat sholat jamaah, pahala dia sholat jamaah karena memang sudah terbiasa sholat jamaah, pahala mensyukuri hujan itu sudah pahala lagi, pahala mengambil keringanan rukhsah yang diberikan oleh Allah itu pahala lagi. Subhanallah, Islam itu loh, peluang pahala itu banyak, begitu banyak. Tapi karena kita kadang mungkin tidak belajar dan yang lainnya, akhirnya tadi udah gede, oke masuk angin seperti itu ya. Terpaksa-paksa orang masjid ngoyes baline kedudur, mriyang ngesuk ora teng kasap, ora teng duit. Padahal apa? Itu adalah uzur. Sudah dapat pahala, bahkan pahalanya tadi bisa jadi lebih banyak karena bermacam-macam pahala tadi ya kan? Seperti itu. Bermacam-macam pahala tadi, itu pahala niat, pahala sholat jamaah sudah karena sudah biasa, pahala mengambil rukhsah, pahala mensyukuri hujan dan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi ini dalam hadis ini masya Allah berarti begitu Allah sayang dengan apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini tidak bisa mengamalkan suatu amalan tapi yang sudah terbiasa dicatat sempurna. Makanya walaupun umur kita itu tidak sepanjang umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kan umat-umat terdahulu kan umurnya lebih lama daripada umat kita. Kalau umat kita kan antara 60 sampai 70. Ya ada yang 90 kayak Jabir, tapi jarang. Nah, tapi tadi begitu banyak peluang untuk apa? Memadatkan, mengefektifkan, mengoptimalkan apa? Suatu amalan. Misalnya tadi ada bulan Ramadan yang ada di dalamnya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kan subhanallah. Termasuk apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau dia memang sudah kebiasaannya melakukan hal itu seperti ini, karena biasanya para sahabat itu nggak akan ada ya. Sahabat itu kalau diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu selesai itu, nggak ada pilihan. Berkata sami'na wa ta'na, sudah kami dengar kami taat. Nggak ada yang akan pernah apa? Mengingkari perintahnya sahabat. Itu nggak pernah. Makanya anak itu pernah dengar wawancaranya suatu televisi terhadap Presiden Indonesia yang ke 1, 2, 3, 4. Keempat siapa? Siapa? Presiden Indonesia yang keempat siapa? Siapa? Gus Dur. Kan satu Pak Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Kiai Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Beliau itu pernah ditanya loh dalam satu wawancara seperti itu, kenapa mundur? Salah satunya jawaban beliau apa? Saya ini santri gitu katanya. Kiai-kiai anak itu, kiai-kiai saya itu suruh saya mundur saja waktu ada masalah itu. Kan sebenarnya bisa juga, namanya presiden bisa mengerahkan apa? Pasukan itu kan, seperti itu. Tapi beliau itu karena beliau memang santri gitu, memang betul-betul santri. Akhirnya dijawab, saya itu santri. Kiai-kiai saya suruh saya mundur aja. Ya sudah, saya mundur aja. Seperti itu. Jadi kan tadi karakter dari kaum muslimin itu apa? Kalau Rasul SAW itu sudah memerintahkan, itu nggak ada pilihan. Dan termasuk pewaris para Rasul adalah ahli ilmu, ya kan? Makanya salah satu
bentuk adab dari seorang penuntut ilmu adalah tadi, kalau gurunya sudah bilang sesuatu dan tidak menyelisih syariat, itu harus dilakukan. Seperti itu. Harus dilakukan selama tidak menyelisih syariat. Seperti itu. Karena tadi yaitu apa? Guru, para ustadz, para ahli ilmu warasatul anbiya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinan wala dirhaman, inna warasul ilma fan akhadahu wa biwatin akhirin. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, ya kan? Makanya ada hak-hak yang nanti kalau kita belajar pada adab thalibul ilmi itu yang sama tapi nggak sama banget seperti itu. Itu salah satunya ini. Kalau guru kita meminta atau menyuruh sesuatu itu sudah harus dilakukan. Selama tadi bedanya kalau guru atau orang tua atau pemerintah, bedanya tadi dikaitkan dengan tidak menyelisih apa? Syariat. Kalau Rasulullah kan nggak mungkin menyelisih syariat karena beliau yang membawa syariat seperti itu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dulu saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah perang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya di kota Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kita menempuh perjalanan dan kita melewati lembah-lembah kecuali mereka bersama kita dalam pahala, karena sebab mereka dihalangi oleh sakit. Itu karena sakit seperti itu. Nah, dari sini sudah kita sebutkan tadi bahwasanya pentingnya kita menghadirkan niat. Kalau kita sudah meniatkan, berarti nanti kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, maka kita mendapatkan pahala amalan tersebut kamilan, secara sempurna. Makanya dulu itu, Masya Allah ya, orang-orang fuqara dari para sahabat. Ya, sahabat itu ya ada yang miskin juga, walaupun yang banyak, yang kaya juga banyak. Ini datang ke Rasulullah SAW. Betapa ghibthah itu bukan hasad. Ghibthah itu iri tapi dalam masalah kebaikan. Kalau hasad kan dia iri tapi ingin menginginkan hal itu hilang pada orang lain. Masalah ghibthah itu kayak gini. Ada orang kok diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kemudian dia iri terhadap orang tadi. Dia nggak ingin ilmu itu hilang pada orang tersebut, tapi kepengin agar seperti orang tersebut. Maka ini boleh. Namanya ghibthah. Atau ada orang diberikan oleh Allah SWT kekayaan, kaya. Kemudian dengan kekayaannya tadi orang ini bisa berderma di jalannya Allah SWT, dan dia iri, kepengin seperti orang tadi, tanpa menginginkan hilangnya kekayaannya dari orang yang dia ghibthai, maka ini tidak apa-apa. Beda dengan hasad yang diarahkan ke Indonesia itu salah, itu syirik. Itu kan padahal bukan ini, tapi diterjemahkan ke Indonesia syirik gitu kan. Syirik misalnya tanggane sugih, dewek murup-murup panas. Nah, seperti itu. Itu namanya hasad, bukan syirik. Seperti itu. Tapi kan wis salah kaprah. Nek bener ora lumrah lain. Seperti itu. Nah, ghibthah ini dibolehkan di dalam agama. Makanya ada kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang miskin datang ke Rasulullah SAW mengadukan tentang ini. Yaitu apa? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Tapi mereka, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu sudah membawa pahala banyak sekali. Ya mereka sholat, kita sholat, mereka puasa, kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka apa? Bisa bersedekah karena sebab tadi kekayaan yang ia miliki. Maka walaupun ada jalan keluarnya yaitu tasbih dan yang lainnya seperti itu, maka dianjurkan oleh Rasul untuk niat seperti itu. Tapi tetap aja nggak dapat pahala sedekahnya karena memang nggak punya apa? Nggak memang dia adatnya nggak bersedekah karena nggak punya kan. Tapi dia mendapatkan apa? Pahala apa?
pahala niat. Seperti itu. Nah, jadi barakallahu fikum, hadis ini menerangkan kepada kita pentingnya kita untuk selalu berniat baik. Nah, dari sini kan subhanallah loh. Dari sini kita lihat juga ajaran Islam. Bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan kita untuk selalu, jangankan berbuat baik, niat aja selalu untuk niat yang baik, iya kan? Selalu hadirkan pada diri kita niat baik. Karena sudah dengan niat baik aja sudah kita mendapatkan pahala nih niat tadi. Dan ini kan melahirkan pribadi-pribadi yang sangat positive thinking, yang selalu berpikiran positif, tidak pernah berpikiran menganjurkan untuk tidak pernah berpikiran yang negatif. Dari sini betapa mulianya syariat Islam. Dirangsang, kalau jenengan punya niat baik sudah dapat pahala baik. Kalau jenengan beramal baik, suatu saat tidak bisa beramal baik karena ada uzur, ada penghalang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, tetap mendapatkan amalan tadi tanpa dikurangi sedikit pun. Ini kan subhanallah loh, motivasi yang sangat bagus dari syariat kita untuk selalu berbuat baik, kalau tidak minimal berniat baik, sehingga pikiran ini selalu positif, sehingga tidak masuk ke dalamnya pikiran-pikiran negatif. Subhanallah. Itu makanya kan ya, sampai ya tadi orang itu cuma ada dua sih, kehidupan itu kan cuma dua ya kan. Kalau nggak panas ya dingin, kalau nggak siang malam, kalau nggak baik buruk, kan gitu doang kan. Kalau kita nggak isi kehidupan kita dengan kebaikan, nggak isi niat-niat kita dengan niat baik, maka yang akan mengisi adalah keburukan, iya kan? Maka dari sini Islam itu sangat menjaga itu, agar orang itu selalu baik, sampai pun dalam niatnya, sehingga dimotivasi terus dengan adanya pahala, sampai pun tatkala hanya berniat untuk niat yang baik. Karena kalau tidak, ikhwan, subhanallah, akan timbul tadi, yaitu sebaliknya, yaitu keburukan. Karena tidak terbiasa beramal baik, karena tidak biasa berpikir baik, maka yang ada adalah beramal buruk dan berpikir buruk. Misalnya, orang biasa maca Quran, jagongan, bosen ya, juguran lah, ngedong lah mulai tanggane, jagongan nang pertelon. Ya karena dia nggak biasa melakukan yang baik kan. Padahal kan kalau baca di rumah baca Quran kan baik. Akhirnya aring pertelon lah. Bisa pertelon ketemu karo batir-batire, gitu kan, ngopian, gitu kan. Akhirnya nyeritakna ngalor ngidul, iya kan? Nyeritakna ngalor ngidul, gitu wengi, gitu misalnya. Kambing ngopi, kambing rokok, gitu. Enggak apa? Pengen jaburan yuk. Iya kan, rambutannya Mbah Sarip pagi matang-matang yuk. Kenang gua dulu lah. Akhirnya punya pikiran seperti itu kan? Akhirnya dicolong dari hal yang ringan tersebut. Karena terbiasa, besoknya asik ya, juburan, gitu wengi, kan? Akhirnya jagongan mani. Jagongan sing anget-anget lah, sing anget-anget. Jahe ya kena jahe, orang sangar. Ya sing madan kumlayang lah gitu misalnya. Akhirnya tuku amer apa itu kan, anggur merah anggur putih kan. Seperti itu. Wah, enak sebenarnya ya. Tapi kurang seleng. Hari ngendi? Melahar. Hari melahar lah, sing lebih galak gitu kan. Akhirnya tuku ciu seperti itu kan. Ya karena tadi berawal dari tidak membiasakan untuk berbuat baik dan tidak berbiasakan untuk berpikir yang baik. Akhirnya diisi dengan aktivitas yang buruk, diisi dengan pikiran-pikiran yang buruk. Seperti itu. Awalnya memang mungkin jatuhnya kepada perkara yang boleh saja. Jagongan ya boleh-boleh aja kan, jagongan nggak ada masalah. Tapi dari itu karena tidak diisi dengan kebaikan, nanti akan mengakibatkan yang tidak baik. Itu pasti. Makanya pemuda-pemuda itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat,
itu tolong sibukkan dengan sesuatu yang baik. Kalau enggak, itu dia akan seperti itu. Sebenarnya orang tadi baik sebenarnya mungkin, tapi karena tidak diisi dengan kebaikan, tidak tahu dengan kebaikan, tidak disampaikan dengan kebaikan, akhirnya dikuasai dengan apa? Keburukan. Awalnya cuma coba-coba, yakin itu. Fitrahnya sebenarnya baik, tapi karena nggak tahu kebaikan, nggak ada yang saling mengingatkan kepada kebaikan, nggak ada yang mengajak kepada kebaikan, nggak ada yang mengajarkan kebaikan, akhirnya diisi dengan tadi keburukan. Coba sekarang, kalau kita lewat itu, anak SMP, anak SMA, istirahat, maring kantin, kelepas, ya kan? Subhanallah. Kalau zamannya kita dulu itu masih malu lah. Zaman sekarang itu anak lewat itu, subhanallah loh, kelepas di pinggir jalan loh, anak SMP loh. Apakah kita salahkan secara mutlak? Tidak bisa. Karena bisa jadi tadi dia tidak tersibukkan dengan kebaikan. Berarti perlu koreksi dari siapa? Orang tuanya. Perlu koreksi dari siapa? Guru-gurunya. Perlu koreksi dari siapa? Tetangga-tetangga, semuanya. Kita punya kewajiban dalam hal itu. Karena hakikatnya mereka belum paham itu kan. Apalagi masa-masa peralihan dari sebelum mumayyiz, sebelum balik, kepada kepada marhalah atau fase sudah balik dewasa. Kalau nggak diajak, kasih tahu sesuatu yang baik, mereka akan sangat mudah terjatuh kepada hal-hal yang kurang baik. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana agama kita yang mulia itu sangat mendukung untuk berbuat baik dan sangat mencegah agar orang tidak berbuat baik, sampai pun dalam masalah niat, sampai pun dalam masalah amalan dimotivasi dengan hadis yang seperti ini. Nah, warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Qala raja'na, kita lihat dulu siapa Anas. Anas ibni Malik. Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Ini tadi termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor berapa tadi Anas? 3. Kan? Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, terus Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu taala anha, terus Jabir. Kenapa beliau itu memiliki hadis yang paling banyak dan menempati tempat ketiga? Karena ibunya, yaitu siapa? Ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Itu kala beliau kecil, dan beliau itu Al-Ansari, dari Madinah juga, itu langsung dititipkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan pelayan, dan beliau sangat bangga. Makanya julukan beliau adalah khadimur Rasulillah SAW. Anas ibn Malik khadimu Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW. Loh, pelayan pembantu ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi khidmat kepada orang mulia itu adalah syaraf. Para ahli ilmu, para ulama mengatakan berkhidmat kepada orang mulia adalah syaraf, kemuliaan. Makanya beliau lebih bangga dikatakan sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu itu Ustaz Zulkarnain As-Sanusi yang dari Makassar itu. Beliau siapa coba? Dulunya supirnya siapa? Syekh Fauzan. Nah, seperti itu. Coba, karena menjadi pelayan, menjadi supirnya ulama, maka apa? Yang didapatkan apa? Ilmu, ya kan? Akhirnya apa? Dia apa? Bisa memiliki ilmu, dan akhirnya beliau sekarang di Indonesia mulia, ya kan? Bisa menebarkan ilmu dan yang lainnya. Makanya ikhwan barakallahu fikum, kalau ada kesempatan untuk berkhidmat kepada ahli ilmu, antum ambil itu, kesempatan itu.
Dahulu kita ya ikhwan jamaah rahimanallah, waktu kita di Al-Furqan, kita itu berlomba-lomba untuk menjadi tukang cuci mobilnya Ustadz Aun rahimahullah ta'ala. Anak kepengen banget itu. Kenapa? Karena otomatis kita akan lebih banyak waktu dengan beliau. Hari Jumat biasanya Ustadz Aun itu oprak-kaprek mobilnya, benerin, atau Pak mungkin hobi seperti itu ya, oprak-kaprik benerin dewek apa. Kan itu kesempatan banget. Kok darullah kirain anak bisa itu ya, ternyata anak bukan jadi yang nyuci mobilnya beliau, tapi apa? Nyuci mobil redaksi 3 lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi kuranglah kesempatan untuk bisa sama beliau. Nah, teman anak itu anak tukeran lah. Anak yang nyuci mobilnya setahun, antum yang nyuci yang enggak mau, antum kan 3 kan bagiannya. Iya, anak 3, anak cuma 1, kadang dikasih duit sama setahun ya. Ya udahlah gitu. Enggak apa-apa gitu. Jadi dulu kita itu waktu mondok karena enggak punya uang itu ya. Untuk bisa mondok itu anak tadi ya alhamdulillah punya mobil 3. Tapi suruh dicuci. Seperti itu, mobil redaksi ada 3 itu, anak tiap pagi nyuci mobil. Dengannya kita bisa belajar di sana. Tadinya ya pengen sekali tadi, yaitu bisa nyuci mobilnya setahun. Tapi qadarullah bukan anak yang terpilih seperti itu. Karena tadi anak punya prinsip bahwasanya Pak, khidmat kepada ahli ilmu, kepada orang mulia itu bukan sebagai kehinaan. Itu suatu kemuliaan ya Pak. Itu suatu kemuliaan. Jadi antum kalau ada kesempatan untuk bisa dekat kepada ahli ilmu, melayani beliau, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Antum akan mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, mendapatkan faidah, mendapatkan ketenangan hidup. Bagaimana ulama-ulama tadi mensikapi kehidupan. Hidupnya itu tenang loh ulama itu. Santai dalam ketaatan, tenang dalam kehidupan, enggak gembrungsung dan yang lainnya. Makanya kebanyakannya kan orang yang nggak suka dengan para ahli ilmu seperti itu. Wah, ahli ilmu, orang tuh pahal, orang tuh apa, itu kan. Padahal banyak keberkahan dari tadi. Seperti itu. Sering mendapatkan sesuatu, sebenarnya bukan masalah itunya. Karena dia itu sudah bisa mensikapi kehidupan. Akhirnya kelihatannya itu cukup. Atau kelihatannya mungkin lebih. Padahal kalau dibandingkan dengan kita, itu memang jauh sekali. Lebih nyaman kita, lebih banyak duit kita mungkin. Tapi kenapa? Karena tadi kita tidak bisa mensikapi nikmat-nikmat tadi yang mungkin sangat banyak, sehingga kelihatannya kurang terus. Sementara beliau-beliau ahli ilmu itu justru malah sudah bisa mensikapi walaupun yang sedikit. Akhirnya ketenangan yang didapati, keteduhan dan yang lainnya, seperti itu. Jadi dia nggak mau untuk menampakkan kekurangannya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini bisa menjadi sahabat yang sangat mulia dan mendapatkan predikat sebagai sahabat yang paling banyak periwayatan hadis sampai urutan yang ketiga. Kenapa? Karena dengan sebab barokah dia menjadi pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saking senangnya ini, coba lihat, saking senangnya sampai beliau Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepada beliau. Yaitu apa? Ya, di sini disebutkan bahwasanya Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Saking senangnya Rasulullah SAW dengan Anas, itu banyak sekali doa-doa kepada Anas radhiyallahu anhu. Yang salah satu doanya yaitu ini. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik, perbanyaklah anak-anak keturunannya, dan berkahilah pada apa yang telah Engkau berikan kepada Anas radhiyallahu anhu. Makanya beliau itu menjadi orang yang kaya raya, luar biasa, dan anaknya itu, anak keturunannya itu diceritakan di situ sekitar 80-an, bahkan sebagian riwayat mengatakan 120-an. Tatkala beliau meninggal itu sekitar 120 anak, coba. Masya Allah. Dan diberi umur yang panjang dan ora kurang, coba. Seneng banget Bu. Jenengan misalnya ngumpul kabeh, bisa mangan kabeh, sehat kabeh, subhanallah, coba. Akeh
sehat-sehat, soleh-solehah, orang kekurangan coba. Subhanallah. Karena ini saking sayangnya Rasulullah SAW, salah satu doanya adalah ini. Doanya orang soleh ya ikhwan, doanya Nabi masa tertolak kan nggak mungkin, iya kan? Makanya begitu. Anas radhiyallahu taala anhu menjadi sahabat yang paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya, paling panjang usianya. Termasuk yang sahabat yang meninggal pada waktu akhir sahabat ini. Jabir dan Anas itu sahabat-sahabat yang terakhir meninggal. Seperti itu, subhanallah. Masya Allah, seperti itu kan. Berkahnya apa? Berkhidmat kepada apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkhidmat kepada orang-orang soleh itu bukan merupakan kehinaan, itu kemuliaan. Makanya kalau ke pondok misalnya ya, nah, bapak-bapak di sini yang sudah punya anak-anak mungkin di pondok, anaknya disuruh nang kiai ini misalnya kon majul ben orang masalah. Bisa jadi itu adalah cara gurunya tadi, cara kiainya tadi untuk membuang kesombongan pada santrinya tadi. Mungkin orang tua kan nggak terima mungkin. Duh, priwe sih Bang Ustaz? Yang bayarnya larang. Ujarku kon nyantri, kon ngaji Quran hadis, kok malah kon macul. Wong nyong ora gadang perintah ring anake kon macul ning omah kok. Mungkin kayak gitu kan? Padahal bisa jadi kiai tadi, guru tadi, ustadz tadi ingin apa? Membuang kesombongan dalam diri anak tadi. Harus betul-betul merendahkan diri di depan ilmu. Merendahkan hati di depan ilmu, bukan untuk tujuan apa? Kiainya dihargai atau ustadznya dihargai, bukan. Tapi agar tadi, yaitu dia mau tunduk di bawah ilmu. Sehingga mendapatkan keberkahannya. Kalau masih sombong kan susah. Misalnya sombong itu kan membusungkan dada itu kan. Coba kalau kita kayak gini, kemudian kita ini panas ya. Kalau disiram memang bapak kayak gitu. Coba kalau kita seperti ini, tuangkan air di sini. Ya sendok lah, gampangannya sendok. Kan sendok kan ada sisi cekung, ada sisi cembungnya kan. Coba pas sisi cembung kayak gini kan. Antum siram air ke sini, ada yang nempel di situ? Ada tapi dikit sekali, ya tidak? Tapi kalau antum balik ke sisi cembungnya, antum tuangkan air di sendok tersebut, ada yang tersimpan? Banyak. Sebesar cembungan itulah sebesar air tersimpan di situ, ya tidak? Sebesar kita tawadu kepada ilmu, kepada ahli ilmu, sebesar itu pula ilmu yang akan kita dapatkan. Semakin sombong kita dengan ahli ilmu, semakin sombong kita dengan ilmu, semakin sedikit dan semakin keberkahan yang kita dapatkan semakin sedikit. Makanya tadi para guru kadang tadi memerintahkan muridnya, memerintahkan santrinya, itu bukan untuk merendahkan atau bukan untuk minta dihargai atau karena butuh, bukan. Tapi agar santri ini diajarkan untuk tawadu terhadap ilmu, agar dia mendapatkan ilmu. Coba bayangkan kalau orang itu kajian sama Ustaz Subhantoro, batirnya nyong ganu, misalnya nyong ngerti lah kabehane, ya maklum ya, misalnya kayak gue, aku ngerti kabehan kalau kayak jak bajerone ngerti kabeh gitu. Ngapain? Karena nyong sih mending nyong misalnya seperti itu. Ya akhirnya terharamkan dari ilmu ya, tidak mendapatkan ilmu kan? Seperti itu. Tapi kalau coba kita, iya sih disit kayak misalnya, tapi kan beda misalnya itu. Akhirnya tadi akan mendapatkan ilmu sedikit atau banyak. Loh, patirnya nyong ngaji kan, nyong ngerti kok loh, ya misalnya gitu ya misalnya ya, nyong ngerti kok loh kanunnya ya misalnya. Nah itu, dan ini sering sekali kita melihat, dan ini terjadi pada teman-teman yang sudah lama ngaji, dia nggak mau ngaji kepada tadi orang yang mungkin dianggap junior dalam masalah apa?
kenal dakwahnya? Dalam masalah apa? Usianya mungkin dan yang lainnya. Padahal walaupun dia dari segi kenal dakwah salafiyah misalnya itu lebih tapi setelah dia kenal dia langsung mondok. Ini yang kenal sudah puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak pernah mondok, sibuk dengan apa? Syekh fulan mentahdir fulan, Syekh fulan mengadir fulan, Ustadz fulan sekarang pecah lagi. Sekarang yang di Jember pecah. Itu si Jember sekarang pecah lagi dengan yang di Cirebon. Yang di Cirebon sekarang seperti itu. Sibuk dengan kayak gitu. Apa yang dia dapat? Gak dapat apa-apa. Kecuali hasad, kecuali kesombongan senioritas. Yang ini memang betul kenal baru, tapi setelah kenal dia mondok, setelah mondok dia kuliah, setelah mondok dia ke Yaman atau ke Madinah atau kemana belajar ilmu agama, sehingga dia mendapatkan ilmu. Tatkala pulang, barengan di koronyong kono ya priwe yo kayak seperti itu. Itu karena apa? Tidak ada tawadu, merendahkan hati terhadap ilmu. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dibawa oleh orang tadi. Bisa jadi dia lebih muda dari kita, bisa jadi dia lebih awal, lebih akhir dalam mengenal dakwah, tapi dia betul-betul serius belajar tatkala apa? Sudah mengenal dakwah. Ini salah satu hal yang menjadi penghalang sebagian ikhwan, sebagian kaum muslimin terharamkan atau tercegah dari mendapatkan ilmu dan keberkahannya karena tidak adanya ketawaduan. Nah, makanya di sini Anas bin Malik dan ibunya itu begitu cerdas. Tatkala mendengar kabar Rasulullah SAW hijrah, langsung ditawarkan, saya punya anak, silahkan tolong diterima sebagai pelayan engkau ya Rasulullah. Subhanallah, cerdas sekali orang tua, cerdas seperti ini. Jadi kalau kita dan jenengan sudah punya anak-anak yang di pondok seperti itu ya, disuruh piket, nyapu, atau disuruh masak, atau disuruh manggul galon, atau disuruh apa, tolong jangan antum bela anak antum tatkala antum anak antum mengeluh. Justru apa? Ajarkan kepada begitulah. Semestinya seorang menuntut ilmu terhadap ilmu dan terhadap orang-orang yang telah berjasa kepadanya mengajarkan ilmu. Jangan malah ngomong maring pondok kayak sembarangan, bayar ngasih jutaan kok malah kon sinau, malah kon apa? Bedog sawah misalnya seperti itu. Nah, ini sering. Karena anak dulu juga wali santri, wali kelas itu ya. Jadi akhirnya sering mendapatkan tadi, yaitu keluhan-keluhan seperti ini. Misalnya tadi, anak kita di pondok mungkin makannya sederhana seperti itu. Nah, bukan berarti pondok pelit. Ya tadi, salah satunya untuk apa? Mendidik. Intinya tadi, yaitu apa? Merendahkan diri kepada ilmu, merendahkan hati, bukan merendahkan diri, merendahkan hati kepada ilmu dan kepada orang yang membawa ilmu, itu adalah kemuliaan. Bahkan menjadi pelayan bagi ahli-ahli ilmu, itu adalah syaraf, kemuliaan. Nah, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk. Kita habis pulang dari perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna aqwaman khalfana, sungguh ada orang-orang di belakang kita bil Madinah, di kota Madinah, ma salakna syi'ban, tidaklah kita menempuh jalan-jalan sempit di gunung, wala wadian, dan tidak pula lembah-lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka sama-sama dalam kita, sama-sama dalam pahala. Habasahumul udhuru, karena ada mereka terhalang oleh uzur. Nah, ini sama, konteks hadisnya sama. Jadi seperti itu, kawan, yang bisa kita sampaikan bahwasanya poin penting dari dua hadis ini bahwasanya apa? Biasakan kita untuk berniat baik. Seorang yang sudah berniat baik pasti mendapatkan apa?
apa yang ia niatkan. Mendapatkan pahala atau tidak? Pahala amalannya. Kalau dia tidak terbiasa, maka tidak. Tapi kalau dia sudah terbiasa, maka apa? Dia mendapatkan pahala niatnya plus pahala apa? Amalannya. Seperti tadi, orang yang biasa puasa Senin Kamis, qadarullah pas hari Senin dia sakit. Dia sudah niat kan, tapi sakit. Berarti dia dapat pahala niat? Dapat tidak? Dapat. Dia dapat pahala puasanya? Sempurna pahalanya. Enggak dikurang sedikit pun. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, anak-anak yang tadi dibebas merokok. Nah, jadi bagaimana kalau kita melihat anak-anak SMP atau SMA, anak-anak sekolah lah seperti itu ya, yang sedang juguran tongkrongan sambil merokok dan yang lainnya, apa sikap kita? Maka ini termasuk nahyu mungkar, mencegah kemungkaran. Maka Rasulullah SAW sudah menyebutkan cara kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Rasulullah SAW ada 3 tahap. Man ra'a minkum mungkaran, siapa saja yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi. Pertama, ubah dia, ingkari dia dengan kekuatan dia, kemampuan dia. Berarti apa? Datang, bilangin seperti itu. Ambil rokoknya boleh. Kalau kita punya kekuatan, seperti kalau kita gurunya misalnya. Kita gurunya melihat anak-anak lagi ngerokok tongkrongan seperti itu, kita kan datang, ambil rokoknya. Apa-apaan? Masih kecil udah ngerokok seperti itu. Kalau kita punya kekuatan, itu tahapan ingkarul mungkar, yaitu kita merubahnya dengan kekuatan kita. Seperti ini bagi orang yang punya kekuatan. Seperti orang tua kepada anak dan istrinya, ya kan? Suami terhadap anak dan istrinya. Melihat anaknya jatuh kepada mungkaran, rubah itu. Bisa dengan apa? Kekuatan yang dia miliki sebagai seorang bapak, ya kan? Kalau nggak punya kekuatan, maka fa in lam yastati fa bil lisani. Kalau jikot orang bisa seperti itu, maka diingkari dengan lisan, dinasihatin. Aja ngerokok gini dan itulah seperti itu. Nah, kalau nggak bisa juga mengingkari dengan lisan, maka apa? Wa biqalbi. Maka ingkari dengan hati, didoakan. Itu perbuatan salah. Semoga apa? Mendapat hidayah. Semoga anak-anak tadi menjadi anak yang suatu saat Engkau berikan hidayah Allah, sehingga apa? Mengenal bahwasanya rokok itu diharamkan dalam syariat dan yang lainnya seperti itu. Jadi tahapannya tadi, dengan kekuatan kita, ini bagi orang yang mempunyai kekuatan, pemerintah, suami terhadap anak dan istrinya, guru terhadap muridnya, seperti itu. Kepala desa dengan rakyatnya, seperti itu. Kalau nggak bisa, dengan cara nasihati. Kalau nggak bisa, maka dengan hati. Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.